Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni angkat bicara terkait pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengkritik Paus Leo ke-14 yang terkesan tidak mendukung Amerika dalam perang di Timur Tengah. Ya, pemirsa, Meloni menyebut bahwa ucapan Trump yang menilai Paus Leo ke-14 buruk dalam hal kebijakan luar negeri adalah hal yang tidak bisa ditolerir. Meloni juga menegaskan meski Amerika Serikat adalah partner strategis bagi Italia, namun untuk hal-hal yang dirasa tidak sejalan, Italia tetap akan mengkritisi tersebut. Termasuk ketika hal yang berbau agama dicampur aduk ke dalam hal yang berbau politis. Il rapporto dell'Italia con gli Stati Uniti è un rapporto, diciamo, che va avanti da qualche anno, no? E non riguarda il singolo governo. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio, chiaramente a contesto dato, considerando gli Stati Uniti un nostro alleato strategico e prioritario, però quando si è amici e quando si ha degli alleati, particolarmente se sono strategici, bisogna anche avere il coraggio di dire quando non si è d'accordo, che è quello che io faccio ogni giorno. Quando sono d'accordo dico di essere d'accordo, quando non sono d'accordo dico di non essere d'accordo, perché credo che questo faccia bene all'Europa, agli Stati Uniti e all'Occidente in generale. Penso che quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone. Le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici, diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stata d'accordo. Senada dengan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, kecaman juga datang dari sang rival negeri Paman Sam, yakni Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Dalam unggahan akun X-nya, Pezeshkian menegaskan tindakan merendahkan keuskupan dan Yesus adalah hal yang tidak bisa dibenarkan. Menteri Pertahanan Shafri Samsudin bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth. Ya, pertemuan membahas penguatan kerjasama pertahanan antara dua negara. Well, Minister Shafri, welcome to the Pentagon. It's an honor to have you. It's an honor to host your team as well. Your visit demonstrates the importance that the War Department places on our growing security relationship, and it is growing and active with Indonesia. In recognition of the important security collaboration we are undertaking, we are announcing today that our two countries are elevating our security partnership to a major defense cooperation partnership. I appreciate your continued support in helping the United States find, return, and protect the remains of our soldiers who fought alongside Indonesians during World War II. The signing of this Memorandum of Understanding in front of us will enable the Defense POW MIA Accounting Agency to recover those missing service members and return them to their families. So thank you, Mr. Minister, for being here, and I very much look forward to our meeting and our productive discussion. Pertemuan Shafri Samsudin dan Pete Hegseth berlangsung di Washington. Keduanya membahas pembentukan kemitraan kerjasama pertahanan. Kerjasama ini akan fokus pada 3 hal, yaitu modernisasi teknologi militer dan pembangunan kapasitas, pelatihan militer profesional dan latihan, serta kerjasama operasional. Di tengah pertemuan kedua menteri, sebuah dokumen pertahanan Amerika Serikat yang dirahasiakan bocor ke publik. Ya, dokumen berjudul Operational Design dari US Overflight itu dikirimkan dari Departemen Perang Amerika Serikat kepada Kementerian Pertahanan Indonesia pada 26 Februari. Dokumen tersebut mengusulkan kesepahaman formal di mana Indonesia akan mengizinkan pesawat militer Amerika Serikat untuk melintasi wilayah udaranya untuk operasi darurat, misi tanggap krisis, dan latihan militer yang disepakati bersama. Upaya ini menyusul pertemuan Februari antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington. Pertemuan ini dipercaya menandai langkah signifikan
dalam memperluas jangkauan operasional Amerika Serikat di seluruh Indo-Pasifik. Di tengah kekhawatiran pesawat militer Amerika Serikat diberi izin untuk melintasi udara Indonesia, Kementerian Pertahanan buka suara terkait izin lintas udara atau overflight clearance yang diajukan Amerika Serikat. Ya, Kementerian Pertahanan menyatakan masih mengkaji proposal izin tersebut. Terkait letter of intent, overflight clearance, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan internal pemerintah Indonesia. Usulan tersebut ditinjau secara cermat berdasarkan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri Indonesia, serta kedaulatan negara. Dalam proses pembahasannya, Indonesia telah melakukan sejumlah penyesuaian penting serta menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak bersifat mengikat atau non-binding dan tidak otomatis berlaku serta masih memerlukan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme teknis dan prosedur nasional yang berlaku. Kemhan RI menegaskan bahwa setiap kemungkinan kerjasama, termasuk yang masih berupa usulan dan dalam pembahasan, akan selalu ditempatkan dalam kerangka menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, kepentingan nasional, serta kepatuhan pada hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku. Oleh karena itu, setiap langkah ke depan akan dilakukan secara hati-hati, terukur, dan melibatkan mekanisme resmi pemerintah sesuai kewenangan masing-masing instansi terkait. Amerika Serikat bersama Filipina dan Australia menuntaskan latihan gabungan militer di kawasan perairan Filipina. Ya, sementara itu Rusia juga menyelesaikan latihan tempur di perairan Laut Cina Selatan. Dalam latihan selama 4 hari, Angkatan Bersenjata Filipina mengerahkan armada tempur canggih, termasuk jet tempur FA-50. Fokus utama misi kali ini adalah memperkuat kerjasama, termasuk pemindahan alat berat dari Teluk Manila menuju Puerto Princesa menggunakan kapal angkut Amerika USS Ashland. Filipina menegaskan kolaborasi dengan negara maju seperti Amerika dan Australia adalah sangat krusial dalam meningkatkan taktis prajurit untuk memastikan keamanan dan stabilitas wilayah di masa depan. Namun di tengah latihan, armada Angkatan Laut Cina dilaporkan memantau jalannya latihan dari jarak dekat. Sementara itu, kapal perang Armada Pasifik Rusia telah menyelesaikan serangkaian latihan tempur terpadu di perairan Laut Cina Selatan. 2 kapal korvet unggulan melakukan simulasi dan uji tembak artileri dan senapan mesin dengan target musuh. Latihan ini mencakup pelatihan pengendalian kerusakan sebagai bagian dari kesiapan awak kapal dalam situasi darurat. Gugus tugas ini diketahui bertolak dari Vladivostok sejak 12 Februari lalu dalam misi di kawasan Asia Pasifik. Sebuah kapal Angkatan Laut Israel melepaskan di dekat pantai kota Gaza, Palestina. Ya, tembakan yang dilepaskan pemirsa dilakukan untuk meneror warga Gaza yang berada di pengungsian tak jauh dari pantai. Israel secara sengaja melepaskan tembakan ke arah pantai di barat kota Gaza, Palestina. Tembakan ini dilakukan untuk menciptakan ketegangan secara psikologis dan ketakutan bagi warga Gaza yang berada di tenda pengungsian. Teror Israel ini terjadi saat warga Gaza masih diselimuti duka akibat kehilangan tempat tinggal dan anggota keluarganya. Seorang ibu asal Lebanon melahirkan bayi kembar di tengah konflik dengan Israel. Ya, keluarga kecil ini terpaksa tinggal di ruang kelas aula Universitas Lebanon di Sidon.
Rekaman video menunjukkan seorang ibu menggendong bayi-bayi di dalam tempat penampungan darurat. Kedua bayi kembar ini lahir di tengah konflik yang memanas antara Lebanon dengan Zionis Israel. Keluarga kecil yang telah mengungsi sejak November 2023 lalu sempat kembali ke rumah pada Maret 2025 dengan harapan pertempuran telah berakhir. Namun harapannya sirna saat Zionis Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran yang membuat konflik meluas ke wilayah Lebanon. Akibatnya keluarga kecil ini pun terpaksa mengungsi kembali bersama bayi kembar yang baru dilahirkan. Gada Muhammad Fadel, sang ibu menuturkan jika kehidupan di tempat penampungan sangat sulit dengan bayi kembar yang baru lahir. Bayi kembar ini pun sering jatuh sakit akibat infeksi bakteri. الوضع ما كان في استقرار أكيد كل يوم والتاني كان في تفجير كان في اغتيالات كان في قصف كانت الطيارات المسير والدرونات ما بتفارق منطقتنا يعني وصوت الدبابات مثلا أيام نسمعهم صوت رصاص تمشيط الأباتشي يعني كانش في أمان بس كنا نحن على طول نخلق الأمان لحتى نستقر ببيوتنا يعني بعد تهجير سنة ونص وجهزت لهم لمحمد ومهدي وتختهم وجهازهم وثيابهم ليوم فقنا بالليل على اساس انه قالوا في قصف طلع صواريخ كنا ناطرين لنشوف شو القصه فجاه بدقوا لجوزة انه اخلي البيت بدنا نضربه فبهاي اللحظه يعني تحتي بتسلفي في كذا ولد عندهم بدنا نقول لهم لتعيط للجيران طلعت من البيت بدون اي شيء يعني ما ظهرت لهم لا جهاز ولا اي شيء والحمد لله يعني مع انه جهازهم هون اللي جابوا لهم اياه احلى من اللي انا كنت مجهزيته بس هداك عن جد انه كان مثل بحب وحنان الام بتجهز لاولادها 3 اشهر انا عم جيب لهم الجهاز وامل لهم فيه. Meski mendapatkan kesulitan, namun Gada bersyukur banyak masyarakat setempat di tempat pengungsian yang kerap membantunya merawat bayi-bayinya. Sementara itu, menurut unit manajemen risiko bencana Lebanon, saat ini terdapat 140.914 pengungsi yang tinggal di tempat penampungan. Sementara 2.089 orang tewas dan 6.762 orang terluka sejak konflik dimulai. Meski Amerika Serikat berlakukan blokade di Selat Hormuz, aktivitas pelayaran masih berlangsung. Ya, namun ribuan kapal tertahan dan harus mengantre di tengah ketidakpastian. Sebanyak 14 kapal tercatat masuk ke arah Teluk dan 7 kapal keluar dari selat. Total ada 25 kapal yang melintas hingga Selasa malam. Tercatat sebanyak 13 kapal masih berada di kawasan selat. Kapal-kapal ini sempat berhenti sebelum mendekati garis blokade. Sementara itu, sekitar 2.000 kapal masih tertahan di sisi teluk dan 40 lainnya menunggu untuk masuk. Laporan juga menyebutkan ada kapal yang memalsukan sinyal AIS untuk menyamarkan identitas. Amerika Serikat dan Iran akan melanjutkan perundingan di Islamabad, Pakistan pada akhir pekan ini. Ya, sebelumnya negosiasi damai antara Pakistan pada pekan lalu berakhir tanpa kesepakatan. Negosiator dari Amerika Serikat dan Iran akan kembali ke Islamabad, Pakistan pada pekan ini untuk melanjutkan pembicaraan untuk mengakhiri perang. Negosiasi diperkirakan tetap berjalan meski masih ada blokade atas Selat Hormuz oleh Amerika Serikat. Dilansir dari kantor berita Reuters, seorang sumber yang terlibat dalam negosiasi mengatakan belum ada tanggal pasti yang ditetapkan. Namun delegasi membuka kemungkinan dari hari Jumat hingga Minggu untuk melanjutkan perundingan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran telah menghubungi pada hari Senin lalu dan ingin mencapai kesepakatan. Trump pun menegaskan pihaknya tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang memungkinkan Teheran memiliki senjata nuklir.
Pemirsa, pertama dalam sejarah hari ini Israel dan Lebanon berunding untuk mencapai perdamaian. Ya, meski belum menemukan solusi, namun kedua negara optimis perdamaian bisa tercapai. Perundingan digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Kedua negara diwakili duta besar mereka untuk Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio hadir sebagai mediator. Dalam perundingan, Israel sendiri tetap bersikeras serangan ke Lebanon untuk habisi Hizbullah. Iran pun dituding menjadi penyebab Israel menyerang Lebanon. Pertemuan ini adalah pembicaraan tingkat tinggi pertama mereka dalam lebih dari 30 tahun lalu. Well, first of all, on the first question, it's imperative that there's a complete delinkage between Lebanon and Iran. Iran is the malign influence in the region and around the world, and Hezbollah is their proxy next to Israel. It's like a front operation of Iran against Israel. And now is the opportunity to push them back because they're as weak as they've never been. So there's an imperative to maintain that delinkage. In terms of agreement with Lebanon, we're working on the agreement on every front, on the security front and on the civil front, to try to achieve together a complete peace treaty that the moment we have the security issue solved, we can take the peace treaty and embark on a harmonious relationship like we have with the other